Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ridho Juliandri dengan NIM J1A1180005 kelas R003. Yang terhormat Ibu Silvi Leila Rahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Baking dan Confectionery. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas Baking dan Confectionery. Pada kesempatan kali ini, judul yang saya ambil adalah substitusi tepung mocha pada pembuatan biskuit atau cookies. Mungkin di antara kita sudah tahu apa itu tepung mocha dan sebagian di antara kita juga ada yang belum tahu apa itu tepung mocha. Baiklah, daripada penasaran, saya akan memulai presentasi kita pada kali ini. Kita masuk ke judul artikel. Di sini literatur ataupun sumber yang saya ambil, yaitu ada 3 sumber, baik itu dari jurnal maupun artikel. Yang pertama adalah penganekaragaman produk rich biskuit berbasis tepung mocha modified cassava flour. Yang kedua, pengaruh imbangan tepung mocha modified cassava flour dan tepung kacang hijau Pros radiatus L terhadap sifat organoleptik cookies mocha. Yang ketiga, pengembangan biskuit mocha Garut dengan substitusi hati sebagai alternatif biskuit tinggi zat besi untuk balita. Baiklah, ketiga literatur tersebut yang menjadi sumber saya untuk membuat presentasi kita pada kali ini. Kemudian kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang baking, kedua biskuit, ketiga tepung mocha, keempat karakteristik mocha, kelima keunggulan, keenam substitusi, ketujuh metode, kedelapan pembuatan, kesembilan tahap persiapan, kesepuluh tahap pelaksanaan, kesebelas hasil, ke-12 kesimpulan. Jadi ke-12 poin tersebut akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja, yaitu kita akan membahas tentang baking, definisi baking. Produk baking atau bakery dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu bread atau roti, cake atau kue, dan cookies atau biskuit. Ketiga jenis produk baking ini sudah sangat sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bread. Bread adalah produk dari adonan tepung dan bahan lain yang mengalami proses fermentasi karena adanya ragi atau yeast. Jadi ada 3 kategori di dalam produk baking ini. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk baking yaitu biskuit atau cookies. Kita ke slide selanjutnya yaitu biskuit atau cookies. Biskuit adalah produk baking atau bakery kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung dengan atau tanpa substitusinya, minyak atau lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan tentunya. Pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan membahas lebih dalam tentang biskuit dengan substitusi tepung mocha atau modified cassava flour yang nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana sih itu biskuit dengan substitusi tepung mocha. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada tepung mocha. Mungkin di antara kita sudah tahu apa itu tepung mocha atau modified cassava flour. Merupakan salah satu produk olahan tepung yang mana produk olahan tepung ini kurang lebih karakteristiknya hampir sama dengan produk tepung terigu, namun tentu saja ada karakteristik tersendiri yang dimiliki oleh tepung mocha. Contohnya, tepung mocha memiliki kadar air yang relatif rendah dibandingkan tepung terigu. Dengan demikian, umur simpan yang didapatkan pada tepung mocha lebih lama dibandingkan umur simpan yang ada pada tepung terigu. Dan di sini tentu saja perbedaan lain antara tepung mocha dan tepung terigu adalah bahan bakunya. Bahan baku tepung mocha itu sendiri adalah singkong atau ubi kayu yang difermentasi. Sehingga di sini tepung mocha memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari tepung-tepung lainnya. Di sini kita masuk ke tepung mocha atau modified cassava flour. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan yang tepung mocha, maka perlu diaplikasikan pada produk pangan dan perlu dilakukan penganekaragaman dalam pengolahannya. Salah satu alternatifnya adalah substitusi tepung terigu menggunakan tepung mocha pada pembuatan biskuit. Karakteristik tepung mocha atau modified cassava flour seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya tadi, mocha memiliki karakteristik yang mirip terigu sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengganti terigu.
atau campuran terigu 30% sampai 100% yang dapat menekan biaya konsumsi tepung terigu 20 sampai 30%. Dibandingkan dengan tepung singkong biasa ataupun gaplek, mocha memiliki performansi yang lebih baik, yaitu lebih putih, lebih lembut, dan tidak bau apek. Mocha memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan tepung terigu. Di sini, tepung mocha itu memiliki berbagai macam karakteristik tersendiri yang membedakan tepung ini dengan tepung lainnya. Dan tepung ini tentu saja dapat menekan biaya konsumsi tepung terigu hingga mencapai 20 sampai 30%. Kita ke slide selanjutnya, yaitu keunggulan. Keunggulan tepung mocha adalah memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan dengan tepung terigu karena memiliki kadar air mencapai 6,9% jika dilakukan pengeringan secara optimal. Sedangkan pada tepung terigu, kandungan airnya mencapai rata-rata 12,0%. Di sini, salah satu keunggulan tepung mocha yang cukup menonjol adalah umur simpan yang lebih lama dibandingkan tepung terigu. Karena kandungan air yang terdapat pada tepung mocha itu lebih rendah dibandingkan tepung terigu, sehingga berdampak dan berefek pada jangka panjang dari tepung mocha itu sendiri. Sehingga produk yaitu biskuit dapat memiliki umur simpan yang panjang dibandingkan biskuit yang disubstitusikan dengan tepung terigu. Kita ke slide selanjutnya. Di sini, tepung mocha tidak hanya bisa dimanfaatkan tepung terigu saja, melainkan di sini juga bisa dimanfaatkan substitusikan tepung mocha terhadap tepung terigu, yaitu diantaranya adalah donat, yang substitusi tepung mocha terhadap tepung terigu pada donat ini sebesar 50%. Dan bukan hanya donat, ada kue nastar, yang kue yang sering kita jumpai ketika hari raya. Substitusi tepung mocha terhadap tepung terigu sebesar 75%. Ada butter cakes, substitusi tepung mocha terhadap tepung terigu sebesar 50%. Dan yang keempat, yaitu kue kering, substitusi tepung mocha terhadap tepung terigu sebesar 100%. Di sini dapat kita lihat substitusi berapa persenkah yang dapat dihasilkan ataupun dapat diolah oleh tepung mocha ini. Yang terdapat pada layar, yaitu terdapat berbagai macam olahan, bukan hanya biskuit saja yang bisa disubstitusikan untuk menjadi olahan berbahan dasar tepung mocha. Kita ke slide selanjutnya. Metode. Metode pengumpulan data pada jurnal yang telah didapatkan menggunakan metode observasi melalui uji kesukaan hedonik atau uji mutu hedonik. Di sini kita menggunakan salah satu metode yang mana metode yang cukup sering digunakan untuk menguji ataupun mengetahui sekiranya karakteristik yang didapatkan pada produk biskuit substitusi tepung mocha. Kita ke slide selanjutnya. Di sini, sebelum melakukan sebuah penelitian, tentu saja harus ada tahap per tahap. Di sini, tahapnya adalah tahap persiapan, tentu saja. Tidak terlepas dengan namanya tahap persiapan ini. Baik itu dalam menyiapkan bahan maupun dalam menyiapkan pengujian itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa mocha atau modified cassava flour merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan dasar singkong ataupun ubi kayu. Jadi tahap persiapan ini lebih ke mempersiapkan bahan-bahan dalam pembuatan tepung. Dan dalam pembuatan tepung ini kurang lebih tahap ataupun tahap persiapannya hampir sama dengan proses pembuatan tepung terigu. Kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini seperti saya jelaskan tadi bahwa dalam proses pembuatannya ini kurang lebih hampir sama dengan proses pembuatan tepung terigu. Namun yang menjadi perbedaannya adalah bahan dasar yang digunakan, dan tentu saja tepung mocha ini berbahan dasar singkong ataupun ubi kayu yang sudah difermentasikan sebelumnya. Hingga ke tahap penyelesaian. Di tahap penyelesaian ini, ketika tepung mocha sudah jadi dan terbentuk dan sudah diolah menjadi produk biskuit, maka tentu saja dilakukan tahap penyelesaian, yaitu tahap menjadi sebuah produk dan dijadikan sebuah hasil dan diuji oleh para panelis, hingga diuji baik itu di mutu hedonik maupun diuji hedonik. Kita masuk ke hasil. Di sini seperti yang terdapat pada layar
bahwa parameter yang didapatkan pada hasil ini ada berbagai macam parameter. Di antaranya adalah hasil, rasa dan tekstur, dan aroma. Jadi ketiga parameter ini yang digunakan untuk meninjau hasil uji mutu hedonik pada tepung mockup. Seperti yang kita ketahui bahwa mockup ini memiliki berbagai macam keunggulan dan dapat disubstitusikan juga dengan produk tepung terigu. Di sini dapat kita lihat bahwa warna cookies mockup yang paling baik berdasarkan uji mutu hedonik yaitu cookies dengan presentase 80/20%. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini terdapat 80% tepung mockup dan 20% tepung terigu menghasilkan warna yang terbaik. Kemudian yang kedua, rasa dan tekstur. Rasa dan tekstur cookies mockup yang paling baik berdasarkan uji mutu hedonik, yaitu cookies dengan presentase 70% banding 30%, yaitu 70% tepung mockup dan 30% tepung terigu, sehingga menghasilkan rasa dan tekstur yang terbaik. Kemudian ke aroma. Aroma cookies mockup yang paling baik berdasarkan uji mutu hedonik yaitu cookies dengan presentase 60% banding 40% sehingga mendapatkan salah satu produk biskuit dengan aroma yang terbaik. Seperti yang kita lihat pada hasil yang terdapat pada layar bahwa tepung mockup tentu saja dapat disubstitusikan dan menghasilkan berbagai macam parameter-parameter terbaik yang terdapat pada tepung mockup. Hingga kita masuk ke penghujung presentasi kita pada kali ini. Kesimpulan, dapat disimpulkan tepung mockup atau modified cassava flour dapat dijadikan salah satu alternatif dalam substitusi tepung terigu menggunakan tepung mockup pada pembuatan biskuit. Seperti yang kita ketahui bahwa tepung mockup memiliki banyak sekali keunggulan, salah satunya adalah umur simpan yang lebih lama dibandingkan dengan tepung terigu. Itu dikarenakan karena karakteristik yang dimiliki oleh tepung mockup seperti halnya tepung mockup cenderung memiliki kadar air yang relatif rendah dibandingkan dengan tepung terigu. Dengan demikian, umur simpan yang didapatkan pada tepung mockup atau pada produk biskuit dengan substitusi tepung mockup itu lebih lama dibandingkan biskuit yang disubstitusikan dengan tepung terigu. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tepung mockup ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengganti tepung terigu. Baiklah, pada presentasi terima kasih untuk perhatiannya. Seperti yang saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekilafan. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kata-kata saya yang terbata-bata, saya mohon maaf karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.